Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan pembuatan sekam bakar yang nantinya akan saya gunakan sebagai campuran media tanam agar media tanam kita bisa menjadi lebih poros dan juga membantu mengikat unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi untuk sekam bakar sendiri biasanya akan sangat membantu di dalam mengikat unsur hara di dalam tanah agar tidak lari kemana-mana ketika kita lakukan penyiraman. Dan sebenarnya ada beberapa cara di dalam melakukan proses pembuatan sekam bakar ini. Berhubung yang saya pakai adalah untuk skala kecil, sehingga di dalam proses pembuatan sekam bakar ini saya hanya cukup menggunakan sistem sangrai saja, dimana dengan sistem sangrai ini untuk sekam bakarnya akan bisa lebih terkontrol. Jadi mungkin akan saya tunjukkan, arang sekamnya masih berbentuk sekam padi yang masih utuh, akan tetapi sudah menjadi arang, ditandai dengan sekam yang sudah berwarna kehitaman. Dan cirinya untuk sekam bakar yang bagus biasanya bentuknya masih sama dengan sekam mentah sebelum dibakar, cuma warnanya saja yang membedakan. Kalau sekam mentah biasanya masih berwarna kuning kecoklatan, sedangkan sekam bakar biasanya akan berubah warna menjadi hitam, akan tetapi bentuknya masih utuh ataupun sama. Kalaupun sudah tidak utuh, kemungkinan itu sudah terlalu matang ataupun proses pembakarannya sudah kelewat matang, sehingga biasanya akan menjadi hancur ataupun hampir menyerupai abu. Dan untuk sekam bakar sendiri biasanya kalau saya tingkat ataupun proses kematangannya diusahakan 100% agar harapannya bisa benar-benar steril. Mungkin akan saya tunjukkan untuk perbedaannya antara sekam bakar maupun abu. Jadi kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa kita pakai lagi karena dia sudah menjadi abu, dan yang kita harapkan adalah yang masih berupa ataupun berbentuk arang sekam atau warnanya sudah berubah menjadi berwarna hitam, akan tetapi bentuknya masih sama. Dan arang sekam yang saya pakai ini kebetulan dihasilkan dari hasil panen padi yang ada di tempat saya. Kemudian dari hasil panen padi tersebut biasanya akan diseleksi padi yang berisi dan juga padi yang tidak berisi. Padi yang berisi tentu saja nantinya akan kita giling menjadi beras, sedangkan untuk padi yang tidak berisi akan berbentuk sampah seperti ini, ataupun campuran antara sekam padi dan juga jerami-jerami yang sudah berbentuk serabut seperti ini. Dan biasanya untuk jerami yang sudah berbentuk serabut seperti ini biasanya akan sangat gatal sekali. Dan sebenarnya untuk sekam yang baik adalah sekam yang tidak tercampur dengan jerami.
Tapi berhubung yang ada di tempat saya berupa sekam seperti ini, ya tidak masalah. Tetapi jika teman-teman di rumah tidak punya sekam seperti yang saya tunjukkan seperti ini, mungkin bisa cari di tempat penggilingan padi. Kalau di tempat penggilingan padi biasanya sekamnya akan berbentuk sekam, benar-benar sekam, dan tidak ada serabut-serabut jerami padi seperti ini. Akan tetapi bagi saya tidak masalah, karena serabut ini nantinya ketika kita sangrai dia akan hilang, kemudian yang tertinggal hanya sisa-sisa dari sekam yang ada. Jadi keunggulannya ketika kita menggunakan sistem sangrai, kita benar-benar bisa mengontrol tingkat kematangan dari sekam yang kita bakar. Mungkin akan saya tunjukkan untuk hasilnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk sekam yang kita sangrai, dan biasanya hasil yang kita sangrai kita campurkan ke sini. Jadi ketika masih ada sisa-sisa sekam mentah yang belum terbakar, biasanya akan ikut terbakar dengan sendirinya. Jadi kurang lebih seperti ini, dia akan mengeluarkan asap sehingga sekam yang belum terbakar sempurna akan menjadi terbakar sempurna seperti yang lainnya. Dan coba saya tunjukkan juga untuk sekam yang kemarin kita beli. Jadi untuk sekam yang kita beli kurang lebih seperti ini. Ada beberapa yang belum terbakar sempurna, namun ada beberapa juga yang sudah menjadi serbuk seperti ini. Saya sedikit kurang suka ketika masih ada yang berbentuk sekam mentah, karena tingkat kesterilannya masih kurang. Dan apabila kita campurkan di media tanam ketika masih berupa sekam seperti ini, dan ini benar-benar sekam mentah yang belum lapuk, biasanya kadang akan menimbulkan jamur ataupun hama yang ada di tanaman kita. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan prosesnya. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu tempat yang akan kita jadikan untuk menyangrai dari sekam mentah yang akan kita bakar. Kemudian kita masukkan untuk sekamnya, dan jangan lupa kita gunakan wajan ataupun tempat untuk menyangrai yang sudah tidak terpakai lagi, dikarenakan biasanya kalau yang kita gunakan masih bagus itu bisa kena marah istri. Jadi ini saya juga menggunakan wajan bekas. Jadi sebisa mungkin saya memanfaatkan barang-barang yang ada. Dan kenapa saya tidak menggunakan kompor, dikarenakan akan boros gas ketika kita menggunakan kompor. Dan untuk menyangrai kita tinggal mengaduk ataupun membolak-balik dari sekam yang kita sangrai agar pembakarannya bisa merata. Akan tetapi memang untuk skala besar cara seperti ini memang kurang efektif, dikarenakan keterbatasan di dalam melakukan penyangraian dari sekam mentah ini, kecuali ketika kita menggunakan wajan ataupun tempat sangrai yang cukup besar, kita bisa memasukkan secara lebih banyak lagi.
Akan tetapi berhubung ini juga cuman saya manfaatkan sendiri, kita menggunakan alat seadanya. Jadi ini tinggal kita balik-balik sampai nanti berwarna kehitaman. Itu menandakan ini sudah menjadi arang sekam. Jadi kurang lebih seperti yang sudah kita tunjukkan tadi. Jadi seperti ini sekam yang sudah jadi. Jadi prosesnya tinggal diaduk-aduk sampai nanti menjadi berwarna kehitaman. Kurang lebih untuk proses pembuatan sekam bakar yang saya lakukan seperti itu. Jadi memang benar-benar bisa terkontrol untuk tingkat kematangannya. Dan walaupun campuran jerami ataupun serabut-serabut kecil yang ada di sekam tersebut banyak, itu tidak menjadi masalah dikarenakan nanti jerami tersebut akan terbakar sendiri dan biasanya akan hilang. Dan yang tinggal ataupun yang tersisa hanyalah berupa arang sekam saja. Untuk proses ataupun tingkat kematangan sampai menjadi arang sekam kurang lebih dibutuhkan waktu 10 menitan. Namun tentu saja sebelumnya wajan ataupun tempat penggorengan harus dipanaskan terlebih dahulu. Dan kalaupun pengen cepat lagi, kita harus mengatur besar kecilnya api yang menyala. Jadi semakin besar api yang menyala, kemungkinan untuk sekam ini akan lebih cepat jadi. Ini adalah kondisi yang kurang lebih sudah 50% tingkat kematangannya. Jadi sebagian sudah menjadi arang sekam yang berwarna hitam dan sebagian lagi masih ada yang berupa sekam mentah. Dan untuk serabut jerami yang tercampur di sekam mentah yang kita sangrai ini sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang ataupun terbakar, sehingga kita tidak khawatir jerami tersebut menjadi sampah. Dan bedanya antara sistem sangrai dengan kita bakar langsung, kalau sistem sangrai ini biasanya akan lebih terkontrol, sehingga sedikit kemungkinan arang yang jadi menjadi serbuk ataupun abu sekam, dan biasanya masih utuh berbentuk seperti sekam mentah, akan tetapi warnanya sudah berubah menjadi kehitaman atau sering disebut sebagai arang. Namun ketika kita menggunakan sistem bakar langsung, biasanya kurang terkontrol sehingga kebanyakan akan menjadi abu ataupun serbuk-serbuk halus, sehingga kalau kita campurkan ke media tanam itu sedikit kurang bagus. Dan ketika sudah mengeluarkan asap seperti ini pertanda arang sekam ini sudah hampir matang dan siap kita tempatkan di tempat seperti ini. Kemudian kita campurkan lagi ke tempat yang sudah kita tunjukkan tadi. Jadi kalau sudah mengeluarkan asap seperti ini sudah hampir matang, sudah hampir matang sempurna dan siap kita angkat. Jadi tingkat kematangannya sudah 100%. Ini seperti ini, tinggal kita
ambil sedikit demi sedikit, kemudian kita tunggu sampai asapnya sedikit berkurang, baru kemudian kita campurkan ke bak penampungan yang sudah kita tunjukkan tadi. Kita kembali ke sini. Jadi kurang lebih seperti itu tadi yang bisa kita tunjukkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.